Nabi Khidir alaihi salam mendatangiku pagi ini, lalu beliau duduk bersamaku dan berkata, "Wahai Ahmad, tulislah dan jangan lagi dirimu menahan kalimat-kalimat yang hendak aku katakan kepadamu sejak Kamis malam kemarin. Apakah dirimu meminta Allah mengizinkan aku untuk berlaku keras terhadapmu? Sungguh dahulu aku pernah menolong seorang yang hampir tertimpa bebatuan dari tebing di negeri Fars dengan menarik tangannya dengan kuat hingga ia jatuh terluka, lalu ia memaki dan berkata kasar kepadaku, aku berlalu dan meninggalkannya. Sungguh ayat tersirat dari peristiwa itu adalah perumpamaan bagi orang yang mendapatkan teguran keras berupa nasihat dan petunjuk ke jalan Allah, agar terhindar dari azab kubur dan dari api neraka. Lalu ia merasa terzalimi dan merasa sakit hatinya karena nasihat dan perintah Allah yang aku sampaikan kepadamu dengan tegas dan bijaksana untuk mereka. Apakah mereka mengira apa yang kamu ajarkan dan sampaikan nasihat-nasihat kepada mereka datang dari kehendakmu dan amarahmu? Katakan, aku Balia bin Malkan yang memintamu karena Allah menginginkan mereka semua berada di dalam barisan sebelah kanan di Yaumul Hisab dan selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Apakah mereka tidak berfikir? Wahai Ahmad, hendaklah beberapa orang yang aku sebutkan nama mereka di dalam perahumu merubah sifatnya yang mencari-cari khabar tentang apa yang dirimu lakukan dengan 4 bangunan di dalam perahumu. Sungguh ia bagaikan melihat seorang tukang kayu dan batu yang pandai, yang tengah merobohkan beberapa sebuah pohon yang besar dan menghancurkan bebatuan. Lalu ia mengira bahwa seorang tukang kayu dan batu itu melakukan kesalahan merusak pohon dan batu, sedangkan ia tidak memahami apa yang akan dilakukan si tukang kayu dan batu setelahnya. Sungguh ia akan malu dan sadar ketika pohon kayu-kayu dan bebatuan itu menjadi rumah-rumah yang indah untuk mereka berteduh dan berlindung, hingga mereka semua selamat ketika badai dan taufan dan terlindung dari terik matahari dan hujan. Katakan kepada para pengikutmu, sungguh Allah melarang hamba-hambanya berburuk sangka, dan hendaklah mereka bertabayun dan berlapang hati. Wahai Ahmad, katakanlah dan tulislah, ketika seekor ular berbisa yang hendak menggigit kakimu, lalu kamu hendak memukul ular itu dengan kayu agar terpental jauh darimu. Kemudian datang seseorang mencegahmu dan mengatakan, janganlah engkau singkirkan ular itu dengan kayu dan memukulnya karena ia makhluk Allah. Lalu menganggap dirimu kejam dan melanggar perintah Allah karena zalim kepada makhluknya, ketika dirimu melempar ular itu jauh dari kakimu dengan keras. Sungguh yang demikian itu perumpamaan bagi mereka yang mengaku mencintaimu dan menganggapmu sebagai ayah dan guru bagi mereka, namun di hati mereka masih berburuk sangka kepada apa yang dirimu kerjakan. Hendaklah mereka memahami tidaklah ada yang dapat mereka sembunyikan dari perhitungan Allah. Sungguh janganlah dirimu sembunyikan kalimat-kalimat ini. Dan bukan aku yang berkehendak, tapi Allah Azza wa Jalla yang maha berkehendak. Katakan kepada salah satu dari mereka yang menipu dan menghinamu, apakah mereka mengira dapat bersembunyi dari murka Allah? Sungguh telah nyata kemurkaan Allah atas perlakuan zalim kepada beberapa orang yang menganggapmu berdusta, lalu dengan kesombongan menuduhmu berlaku zalim kepada mereka. Sungguh mereka lupa bahwa harta dan perniagaan mereka datang dari Allah. Lalu mereka mengangkat kepala dan melakukan fitnah yang besar kepadamu hanya karena dusta seorang balian. Hendaklah dirimu bersabar, dan janganlah dirimu mengangkat kedua tanganmu untuk mencegah murka Allah kepada mereka. Disebabkan aku berada sangat dekat kepadamu saat mereka berkata-kata kasar kepadamu. Sungguh kewajibanmu hanyalah mengangkat derajat salah satu dari mereka dengan mengajarkan perniagaan yang diridhoi Allah dan mengabaikan salah satu dari keduanya. Hendaklah dirimu bersabar. Sungguh aku, Balia bin Malkan, mencintaimu atas kesabaran dan ketabahanmu dalam menghadapi mereka yang memfitnahmu dengan keji.
Wahai Ahmad, sungguh seorang gembala yang duduk di bawah pohon dan menikmati angin lembut, lalu ia tertidur dan bermimpi adalah kebodohan. Hingga seekor domba yang lemah dapat menjadi mangsa serigala yang lapar. Yang demikian itu adalah perumpamaan seseorang yang mempercayai khabar dan rayuan yang datang dari seorang hasad. Dan perumpamaan bagi seseorang yang berfikir dengan nafsu amarahnya, hingga hilanglah akal dan hatinya dalam genggaman iblis. Sungguh yang demikian itu sifat orang-orang yang fasik yang meraih jabatan dan pangkat dunia dengan sebab lisannya yang penuh dusta dan tipuan. Sungguh mereka bagaikan berjalan dengan mata tertutup dalam gelap menuju jurang yang dalam. Wahai Ahmad, hendaklah dirimu menahan satu amanah Allah di tanganmu dan katakan kepada mereka, sungguh dalam 12:23 itu adalah hak Allah yang Allah turunkan kepada Ahmad sebagai bukti yang nyata bahwa Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan Rasulullah Muhammad yang mulia adalah rahmatan lil alamin dan nabi penutup para nabi. Dan Al-Quran adalah kitab Allah yang sempurna sebagai petunjuk dan obat yang nyata, sebagai penyelamat semua umat manusia. Bukankah telah nyata bahwa yang sakit dan Allah sembuhkan itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad yang mulia dan membaca Al-Quran sedangkan dunia belum menemukan obatnya? Lalu seseorang yang lain tidak disembuhkan Allah, yakni seorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai Rasulullah serta Al-Quran, sedangkan ia meminum obat 12:23 dengan sakit yang sama. Dan Allah hendak memberikan kesembuhan kepada seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, yang telah mengakui kekhilafannya hingga Allah menimpakan penyakit itu, HIV, agar ia bertaubat. Hendaklah ia benar-benar bertaubat dan menjauhi perbuatan kaum Sadum dan mengatakan kepada dunia, sungguh Allah lah yang menyembuhkannya dengan Al-Quran 12:23 yang Allah izinkan berada dalam tangan Sang Makhfi. Wahai Ahmad, Allah mengkhabarkan kepadaku dengan khabar yang terbaik, tidaklah ada perbuatan yang lebih mulia dan dicintai Allah dan Rasulullah dari ikatan persaudaraan sesama Muslim hingga ia menjalankan sunnah terbaik dari Nabi mulia Muhammad. Sungguh aturan yang dirimu tetapkan adalah sunnah kakekmu yang mulia Muhammad. Hendaklah ini menjadi aturan yang kuat di dalam perahumu, hingga kelak anak keturunanmu dan para pengikutmu mengikuti jalanmu. Wahai Ahmad, apa yang dirimu tetapkan bahwa anak-anak yatim dari anak sahabatmu yang telah wafat menjadi kewajibanmu untuk memperhatikan nasib mereka, masa depan dan keadaan mereka selama ibu mereka belum menikah kembali. Dan hendaklah ini menjadi ketetapan sepanjang masa di atas perahumu. Sungguh tidaklah akan dimiskinkan Allah seseorang yang memikul beban saudaranya, sedangkan ia mampu memikulnya. Dan hendaklah dirimu memegang kuat dan mengatur baitul mal di atas perahumu, dan tetap memisahkan antara infak, zakat dan hadiah-hadiah, sebagaimana yang telah dirimu jalankan bersama beberapa sahabatmu. Tidaklah ada kekhilafan selama ini atas apa yang telah dirimu ajarkan kepada mereka para pengikutmu. Dan hendaklah dirimu memanggil 2 mufti di negerimu yang ada dalam perahumu tahun ini, untuk menetapkan hari dan jumlah zakat hingga sampai pada jalan syariat yang benar, sebagaimana yang telah dirimu dan pengikutmu jalankan. Hendaklah dirimu mencatat dan mengumumkannya. Tidaklah dikatakan dirimu dan pengikutmu berlaku ria atas semua itu, sedangkan Allah dan Rasulullah menyukainya. Wahai Ahmad, bukankah gegaran dan gemuruh di atas langit telah mereka di bumi barat telah mendengar? Lalu mereka masih mengira bahwa itu hal yang biasa saja. Katakanlah wahai Ahmad, sungguh Allah tidaklah membiarkan rencana kezaliman yang mereka kerjakan, memfitnah pemimpin negara lain, lalu telah nyata mereka merusak beberapa negeri tanah para nabi dengan keserakahan dan kesombongan. Telah nyata kerusakan yang mereka lakukan.
Sungguh istana yang mereka dirikan di negeri itu, dan bangunan-bangunan kokoh yang mereka dirikan, dan senjata-senjata yang mereka banggakan, tidaklah akan mampu menahan murka Allah yang datang dari langit dan dari bawah kaki mereka. Sungguh mereka akan ditimpakan kepedihan dan kehancuran yang nyata. Katakanlah, wahai Ahmad, kepada orang-orang yang beriman di negeri yang sombong dan serakah, dan negeri yang berdiri di atas air itu, agar mereka berlindung kepada Allah di waktu subuh dan mendirikan qiyamul lail di pertengahan malam. Sungguh pada saat itulah Allah hendak menunjukkan kekuasaannya atas negeri-negeri mereka. Pergilah dirimu pada sore hari ini, penuhi kewajibanmu atas perniagaanmu dan urusanmu dengan istri keduamu selama 3 hari, hingga Allah memudahkan urusanmu pada 25 dan 30 atas keikhlasan beberapa pengikutmu, dan atas tanah-tanah itu, lalu ambillah tongkatmu dan pukulkanlah di tepi titik pada hari dan hari titik-titik.